Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini malam ini pelatihan dasar kesehatan pertolongan bagi penderita penyakit jantung. Silakan menyimak. Mungkin Jawa sekali pernah melihat video ini ya, lewat di beranda kita ya. Coba kita lihat nanti secara sesama. Ini video pertama. Yang kedua, video ini juga video terjadi di Kota Makassar ya, tepatnya di Karimusi. Ini kisah nyata. Di sini sudah dilakukan RCP ya, bantuan dasar sudah dilakukan, tapi kurang maksimal. Nah, ini juga kejadian yang baru terjadi. Ini kalau nggak salah di kantor gubernur ya. Ada video yang terjadi dan kalau kita lihat polanya mirip yang sama, tujuannya ingin tapi tidak pas kenapa? Karena kasus tersebut tadi itulah kasus yang kemungkinan jantung yang pas adalah kompresi jantung dengan benar ya. Jadi bukan dipukul-pukul begini atau digoyang-goyang. Nah, padahal yang kita kejar sana kita bukan dengan jantung, aliran darah ke otak tidak jalan, oksigen sampai ke otak tidak ada. Jadi itu membuat kematian pada kita tidak waktu ya. Jadi untuk mengetahui apakah dia bernapas atau tidak, satu kali gerakan kita bisa melihat pergerakan dadanya, hembusan napasnya dan bunyi napasnya. Jadi posisi melihat, mendengarkan dan merasakan. Kalau dia bernapas berarti naik, atau kita mendengar bunyi napas atau kita merasakan hembusan napasnya. Kalau tidak terjadi pernapasan dan tidak dengar bunyi napasnya, yang kita curiga adalah pertama ada sumbatan di dalam napasnya. Nah, posisi untuk menggoyang napas ada dua cara ya, kita lihat ini. Posisi begini ini jalan napasnya sudah atau kita ini dan napas sudah. Kalau kita sudah lakukan ini ternyata kita curiga ada ini, kita bersihkannya kita bisa. Kalau kita pastikan jalan napasnya tidak ada sumbatan dan korban henti jantung, yang kita lakukan adalah melakukan kompresi jantung. Cara makanya adalah bagaimana kita mencari titik. Jadi kita melakukan kompresi itu di tulang dada ini benar ya. Jadi kalau kenapa tulang dada kita, cara menangnya adalah ini ya, kayak ini ya, ini. Kalau kita lihat kita punya rusuk ya, ini rusuk kita ini ya, apa? Sampai di ujung sini, kemudian dua jari naik ke atas, itu tepat berada di tengah tulang dada. Kalau untuk laki-laki yang badannya tidak gemuk, itu mudah kelihatan ya. Jadi di antara dua kupingnya, tengahnya. Tapi tidak berlaku untuk orang gemuk atau untuk perempuan, tidak berlaku karena posisi kupingnya lain. Tapi kalau untuk laki-laki yang badannya tidak gemuk, ini masih bisa kelihatan. Nah, caranya lebih bagus kita raba tulang rusuknya. Ini ambil dua jari di atasnya. Itulah posisi tulang dada untuk melakukan kompresi. Kemudian yang kita mau latih pada orang ini bagaimana yang sekalian bisa melakukan kompresi dengan benar dulu. Karena kompresi yang tidak maksimal atau kurang benar itu tidak akan memaksimalkan dalam melakukan
saya biasanya itu pakai dari tangan saya raba ke tulang rusuk. Nah, kemudian dapat ujungnya jari telunjuk saya taruh. Inilah titik kompresi. Nah, jadi kalau saya kompresi, ini kan tadi sudah dapat ini kompresi. Kedalaman kompresi 3 sampai 5 cm ke dalam. Kedalamannya. Kemudian kecepatan kompresi itu 1 menit dengan kecepatan 100 kali per menit. Ya, jadi kecepatannya adalah 100 kali per menit. Kenapa harus 100 kali per menit? Karena kita menyesuaikan dengan denyut jantung normal. Denyut jantung normal itu 60 sampai 100 kali per menit. Jadi kita kejar. Contohnya, ya, ini kita lakukan kompresi yang berat dulu ya. Contohnya. Ya sampai Ini kan posisi ya. Tadi saya bilang kalau saya kebiasaan saya supaya gampang. Ini nah, posisi kita ya posisi tadi senyaman mungkin posisi kita dan ini tidak dekok. Jadi kekuatan kompresi adalah menggunakan berat badan bukan dorongan tangan. Kita lihat ya. Sampai 100 kali per menit. Ya. Sampai 100 kali per menit. Itu kita lakukan. Ya. Kecepatannya ya. Tetapi untuk melakukan latihan dasar setiap 30 kali kompresi kita lakukan 2 kali bantuan napas. Jadi 30 kali kita kompresi 1, 2, 3, 30 kita lakukan 2 kali napas. Lakukan lagi kompresi lagi 1 sampai 30, lakukan lagi napas 2 kali sampai 5 siklus. 5 siklus artinya 30, 2 napas, 30, 2 napas, 30, 2 napas, 30 sampai 5 kali siklus kita rapat. Ada tidak? yang mulut di hidung. Kalau kita napas, kasih napas tutup hidungnya, mulut kita penuh. Ini sambil perhatikan. Ini sambil perhatikan punya dadanya. Tutup hidungnya. Tetapi kalau misalnya kita ragu untuk satu-satu napas ya, bisa ragu untuk satu napas, pastikan jalan napasnya bersih dulu, ya bersih saja. Kita lakukan kompresi dengan benar saja. Ya, kompresi dengan benar ya. Karena kadang kita kalau melihat mudah, tapi pada saat kita lakukan itu sulit. Jadi itu cara kompresi yang benar. Nah. Sekarang kapan kita lakukan RCP pertanyaannya? Kapan kita melakukan bantuan dasar? Yang pertama tadi di saat ada misalnya kita curiga ada orang di jantung, kita periksa aja. Ya, biasanya kasus-kasus tadi itu ciri-ciri orang kena serangan jantung. Ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak sekalian, sama sekalian dapat melakukan bantuan dasar ini dengan benar, dengan benar. Jadi sambil kita menolong korban, kita minta tolong yang lain untuk mengambilkan tim medis terlatih. Jadi korban ini jangan dipindahkan dulu. Kalau kita pindahkan tanpa dia punya respon jantung, justru bisa jadi dia akan tidak berselamat berjalan. Kenapa? Tidak ada sirkulasi. Tidak ada sirkulasi. Makanya korban-korban dengan henti jantung sebaiknya sambil kita minta bantuan, misalnya ada orang yang sudah kita mintakan tolong cari tim medis sambil kita lakukan yang namanya tadi RCP. Pertanyaannya, sampai kapan kita lakukan RCP? Pertama, ada spontan, denyut jantungnya spontan. Pertama kita berhenti. Yang kedua, data tim medis profesional. Dari data tim medis profesional, kita serahkan
ke mekanisme profesional. Yang ketiga, kalau kita capek, jadi si penolong capek. Yang ketiga, yang keempat, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Artinya kita sudah lakukan kemudian sudah lama tidak ada respon. Biasanya untuk kita melihat apakah ada tanda kehidupan atau tidak, kita gunakan senter. Lihat matanya. Kalau di center tidak ada respon, kan di kita center mata itu dia mengecilnya mobil gitu. Kalau kena respon cahaya, kalau tidak ada respon berarti tidak ada api. Berarti sudah meninggal. Selama masih ada respon dan kita masih punya tenaga untuk melakukan kompresi, lakukan sampai spontan atau datang tim medis profesional. Kenapa pasti kita tutup hidungnya supaya nggak bocor, supaya udara itu masuk betul-betul ke paru. Jadi kalau kita tutup, ini mulut. Yang tidur. Naik. Ya. Kalau dadanya naik, berarti udara kita betul masuk di paru. Kalau perutnya naik, udara kita masuk di perut, bukan di paru. Makanya dia naik. Nah, pompa lagi. 30 lagi. Tunggu lagi. Dip lagi. Pompa lagi. 30 lagi. Sampai 5 kali itu raba nadinya. Ada tidak? Kalau nadinya ada, sudah spontan, nah kita lakukan miringkan pasien. Miring. Kanan kiri. Nah, miring ke kanan bisa. Kanannya. Baik kanan. Kenapa kita harus miringkan? Supaya jalan napasnya tidak tertutup, yang pertama. Yang kedua, supaya lidahnya tidak jatuh kembali. Yang ketiga, supaya kalau dia muntah, muntahnya tidak menutup jalan napas. Nah, ini kan setelah kita lakukan kompresi bisa diraba tadi kan. Ada yang Bisa. kita miringkan ya. Supaya kalau ada pengurangan, kita masuk jalan napas. Posisi begini aman. Ini Rusia. Ini Bangladesh. Badan di atas. Ya. Bunyi. Kurang lurus tangan. Sudah. Ya, bisa nih. Sudah masuk udara. Kalau kita dikasih nafas, kita punya rongga dada kita penuh. Jadi kita hembus. Dia ada hasil.